Pemirsa, di balik polemik pengibaran bendera Jolly Roger dari serial One Piece, ada berkah bagi para pelaku usaha konveksi. Jelang hari ulang tahun ke-80 RI, omset penjualan bendera bajak laut tersebut tembus hingga 300%. Fenomena pengibaran bendera One Piece jelang HUT kemerdekaan Republik Indonesia membawa berkah tersendiri bagi para pengusaha konveksi. Salah satunya adalah bagi Dendi Kristanto, seorang pengusaha konveksi asal Dusun Pundung Rejo, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Akhir Juli lalu, ia kebanjiran pesanan bendera Jolly Roger. Tidak tanggung-tanggung, pesanan yang datang padanya berasal dari hampir seluruh wilayah di Indonesia. Bahkan adanya fenomena pengibaran bendera One Piece membuat omset penjualan naik 200 hingga 300%. Kalau permintaan udah dari lama, Mas. Yang banyak kita produksi udah ada permintaan, cuman kalau meledak baru di bulan Juli. Sudah ada ribuan bendera One Piece yang dipesan dengan berbagai ukuran. Banyaknya permintaan pelanggan membuat Dendi menggandeng penjahit dan UMKM lokal untuk mengerjakan pesanan. Dari Karanganyar, Jawa Tengah, Halim Mahfur, iNews melaporkan. Jelang perayaan kemerdekaan RI muncul fenomena baru. Alih-alih mengibarkan bendera merah putih, warga justru mengibarkan bendera One Piece. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia menilai pengibaran bendera One Piece sebagai bentuk kritik bagi pemerintah. Saya luncurkan tema dan logo hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia. Jelang peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-80, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan logo dan tema baru. Logo dengan angka 8 itu bermakna saling terhubung tanpa terputus. Tak lama, Istana meminta seluruh rakyat Indonesia memasang bendera merah putih. Kibarkan merah putih di rumah, di sekolah, di kantor-kantor, ruang-ruang publik, dimanapun berada. Namun alih-alih bendera merah putih yang terpasang, justru bendera hitam yang berkibar. Bendera bergambar tengkorak bertopi jerami itu diambil dari anime populer berjudul One Piece. Bagi penggemarnya, One Piece memiliki makna yang dalam. Anime Jepang itu berbicara tentang keberanian, kebebasan, bahkan pemberontakan. Fenomena pengibaran bendera One Piece langsung memantik pemerintah dan anggota parlemen. Menko Polhukam Budi Gunawan bahkan mengatakan aksi itu merupakan bentuk provokasi dan mencederai simbol negara. Sementara itu, Supmi Dasko Ahmad, Wakil Ketua DPR RI, bahkan mengatakan pemasangan bendera One Piece dapat memecah belah bangsa. Mana dan itu memang ada upaya-upaya yang namanya untuk memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Himbauan saya kepada seluruh anak bangsa, mari kita bersatu. Justru kita harus bersama lawan hal-hal seperti itu. Setali Tiga Uang, anggota Komisi 3 DPR Firman Subagio bahkan meminta pelaku pemasang bendera One Piece harus ditindak tegas. Kepada aparat penegak hukum, hendaknya atribut-atribut yang ada motivasi-motivasi tertentu itu harus ada larangan. Pandangan berbeda disampaikan Wamendagri Bima Arya Sugiarto. Bima menilai pemasangan bendera One Piece merupakan bentuk ekspresi dan kreativitas warga. Sementara itu, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI menilai pengibaran bendera One Piece tidak dipandang sebagai ancaman atau pemberontakan, melainkan bentuk kritik bagi pemerintah. Jadi harus dipandang inilah kritik kepada pemerintah, kepada DPR, kepada kekuasaan kehakiman, bahwa mereka tidak lagi menjadi aktor yang mendistribusikan keadilan. Ini adalah bentuk cinta mereka, bentuk semangat rakyat untuk berpartisipasi secara demokrasi. Makanya harus dihargai, bukan dianggap sebagai sebuah pemberontakan atau makar. Fenomena bendera One Piece hampir sama dengan fenomena Garuda Hitam dan Garuda Biru. Lewat cara itu, masyarakat tidak hanya berkreasi, tetapi juga menyampaikan aspirasi dan kritik kepada pemerintah. Tim Liputan iNews melaporkan. Unit Reskrim Polsek Pulau Raja berhasil meringkus 2 orang tersangka pencurian bongkar rumah yang mengambil 3 unit ponsel dan 1 senapan angin seharga jutaan rupiah. Dan pemirsa, 1 tersangka menangis saat ditangkap dan berusaha kabur dengan sembunyi di plafon rumah.
Seorang pelaku pencurian ini menangis dari atas plafon rumah saat unit reskrim Polsek Pulau Raja berusaha menangkap pelaku dari rumahnya di Desa Padang Mahondang, Asahan, Sumatera Utara. Pelaku tak mau turun dan terus menangis agar dirinya tidak ditangkap. Hampir 10 menit, akhirnya pelaku berhasil ditangkap dan diamankan petugas. Satu rekan tersangka juga berhasil diamankan petugas. Pelaku juga sempat bersembunyi di dalam lemari. Kedua pelaku ditangkap atas kasus pencurian dengan bongkar rumah pada bulan Juli lalu. Dari lokasi, pelaku berhasil mengambil 3 unit handphone dan 1 senapan angin senilai jutaan rupiah. Polisi masih memburu tersangka lainnya yang masih belum tertangkap. Sedangkan 2 tersangka terpaksa mendekam di sel tahanan Polsek Pulau Raja, Sumatera Utara. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri Anyus melaporkan. Pemirsa, seorang mama terekam CCTV mengambil 2 buah dompet di toko penjualan perlengkapan kucing di Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Seorang mak-mak terekam CCTV nekat mencuri dompet siang hari di dalam toko perlengkapan kucing di Jalan Mawar Idris, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Dalam rekaman CCTV, seolah sudah mengintai situasi sebelumnya. Mak-mak tersebut dengan santai masuk ke dalam toko lalu mengambil tas di lemari barang. Lalu dengan cepat pelaku mengambil 2 buah dompet dalam tas dan melarikan diri. Korban Lisa menyadari dompetnya hilang setelah sang anak melaporkan bahwa ada yang masuk ke dalam toko dan mengambil dompet. Korban pun berteriak histeris, panik minta bantuan pada suami untuk mengejarnya, namun pelaku berhasil kabur. Akibat insiden tersebut, korban alami kerugian 5 juta rupiah. Korban telah menyebarkan video CCTV kejadian agar viral di media sosial dan pelaku bisa segera tertangkap. Hingga kini, korban belum melaporkan ke polisi. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Ulil Amri melaporkan. Modus pura-pura tanya alamat, pelaku pencurian gasak 2 motor warga di Kota Bekasi, Jawa Barat. Dari rekaman kamera CCTV yang terpasang di sebuah rumah kos di Kayu Ringin Jaya, Kota Bekasi, terlihat 2 orang pelaku melakukan aksi pencurian sepeda motor yang terparkir di halaman rumah kos. Sebelum masuk ke dalam rumah kos, pelaku berpura-pura menanyakan alamat rumah. Setelah para penghuni rumah kos lengah dan hanya hitungan detik, pelaku langsung melakukan aksinya dengan menggasak sepeda motor milik penghuni kos. Usai melakukan aksi, para pelaku langsung kabur dengan membawa sepeda motor Matic hasil curian. Sementara itu, di tempat terpisah lainnya, 2 pelaku yang diduga merupakan pelaku yang sama terlihat bolak-balik di Jalan Mawar 6, Kalibaru, Medan Satria, Kota Bekasi. Kedua pengendara sepeda motor jenis Matic berwarna merah ini tampak begitu rapat dengan menggunakan helm dan menutup wajahnya dengan masker. Bahkan salah seorang dari pelaku sempat menanyakan alamat kepada warga sekitar dan sempat ditegur. Dalam hitungan detik, motor yang terparkir di depan sekolahan PAUD langsung digasak pelaku dan kedua pelaku kabur. Wilayah Bekasi Selatan dan Medan Satria merupakan 2 wilayah di Kota Bekasi yang cukup rawan aksi pencurian sepeda motor. Dengan maraknya aksi pencurian sepeda motor ini, warga diimbau agar selalu tetap waspada dan berharap para pelaku dapat segera ditangkap. Kasus pencurian sepeda motor kini dalam penanganan Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, kericuhan terjadi dalam pesawat Lion Air rute Jakarta Medan. Sesaat hendak lepas landas, seorang penumpang tiba-tiba teriak, "Ada bom!" Yang merasa petugas turun. Mau polisi, mau tentara, mau apa itu turun. Ada bom. Tidak nyaman.
Aman turun. Ini punya kita, soalnya pesawatnya, biar tahu kalian. Sebuah video viral di sosial media saat seorang penumpang mengamuk dan berteriak membawa bom. Panggil tentaramu semua. Ya. Saya mau kencing. Diduga penumpang ini mengamuk karena delay penerbangan Lion Air dari Jakarta ke Medan. Pesawat Lion Air ini sedang melayani rute penerbangan Jakarta-Medan pada Sabtu 2 Agustus 2025. Kejadian ini pun membuat penumpang panik. Terdengar jelas penumpang tersebut mengeluarkan kata-kata kasar, bahkan diduga menantang pihak maskapai. Ulah penumpang tersebut kontan memicu kepanikan di dalam pesawat. Banyak penumpang berteriak dan mendesak agar pelaku segera diamankan. Awak pesawat pun berusaha menenangkan penumpang dan mengimbau agar tetap tenang. Petugas akhirnya mengamankan pelaku dan menurunkan seluruh penumpang untuk dilakukan pemeriksaan ulang. Hingga kini belum ada konfirmasi dari pihak maskapai maupun kepolisian terkait kejadian tersebut. Pelajar sekolah menengah kejuruan di Tanjung Priok, Jakarta Utara menjadi korban penyiraman air keras. Penyiraman air keras dilakukan oleh sekelompok pelajar SMK dari sekolah lain. Dalam rekaman CCTV, korban disiram dengan air keras oleh sekelompok pelajar di Jalan Sungai Bambu, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Korban, pelajar SMK, mengalami luka bakar di bagian wajah hingga leher. Akibat luka serius yang diderita, korban dilarikan ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat untuk mendapatkan perawatan. Polisi telah menangkap para pelajar termasuk sang eksekutor penyiraman. Selain pelaku, polisi juga menyita 2 kendaraan roda 2 yang digunakan saat peristiwa penyiraman. Dari hasil pemeriksaan, air keras yang digunakan untuk menyiram korban sengaja telah dipersiapkan oleh para pelaku. Para pelaku berencana melakukan tawuran dan mencari pelajar sebagai target serangan secara acak. Papasan dengan korban yang sedang berpikir pada saat itu. Spontan, pelaku-pelaku ini memakai kendaraan korban. Kemudian setelah terjatuh, kemudian si pelaku langsung menyiramkan air keras. Saat ini polisi masih memeriksa secara intensif para pelaku, lantaran pelaku masih di bawah umur. Pemeriksaan mendapatkan pendampingan dari unit PPA Polres Jakarta Utara dan sementara untuk penahanan dilakukan di Bapas. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Polisi berhasil menangkap pelaku pembunuhan terhadap siswi SMA yang menjadi anggota Paskibraka. Pelaku merupakan tetangga korban. Anggota Paskibra, Jabatan Kata. Suasana haru mengiringi kepergian Diva Febriani, pelajar SMA yang tewas dibunuh oleh tetangganya sendiri. Gadis berusia 15 tahun ini dimakamkan di TPU Desa Sikarakara 4, Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Teman-teman korban dari SMA Negeri 1 Natal turut mengantar Diva ke pemakaman. Diva Febriani tewas mengenaskan dibunuh oleh seorang pria. Usai membunuh, pelaku mengubur jasad korban di dalam lubang bekas galian di area perkebunan sawit. Sementara itu, polisi telah menangkap pelaku pembunuh Diva. Warga yang geram berusaha menghakimi pelaku namun dihalangi polisi. Pelaku diduga ingin menguasai ponsel dan sepeda motor milik korban. Namun pelaku juga diduga memperkosa korban. Saat ini pelaku masih dalam pemeriksaan oleh polisi untuk mengungkap motif pembunuh korban. Saat sekarang ini tersangka sedang dalam proses pemeriksaan untuk mendalami motif pelaku melakukan perbuatan tersebut.
Korban Diva sebelumnya dilaporkan hilang selama 2 hari oleh keluarganya usai mengikuti latihan anggota Paskibraka untuk persiapan peringatan HUT RI. Setelah dilakukan pencarian, jasad korban akhirnya ditemukan oleh pegawai kebun terkubur di dalam sebuah lubang. Keluarga korban berharap agar pelaku yang telah diamankan polisi dapat dihukum seberat-beratnya. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pemuda pengangguran diamankan karyawan minimarket usai kepergok mencuri coklat dan minuman kotak ukuran 1 liter di sebuah minimarket. Polisi yang tiba di TKP langsung mengamankan pelaku beserta barang bukti ke kantor polisi. Aksi pencurian terjadi di sebuah minimarket di Jalan Panaikang, Kota Makassar, Minggu pagi. Seorang pemuda masuk ke minimarket dan mencuri beberapa item barang. Karyawan minimarket memergoki pemuda tersebut saat sedang mengambil barang dan hendak meninggalkan minimarket tanpa membayar. Bersama warga, pelaku akhirnya berhasil diamankan. Karyawan minimarket pun menghubungi polisi sambil mengamankan pelaku di dalam minimarket untuk menghindari aksi main hakim dari warga yang berada di luar. Berhasil mengamankan seorang terduga pencurian di minimarket beserta barang bukti 1 coklat dan 1 liter minuman yang diselipkan di salah satu belakang bajunya. Bersama barang bukti, pelaku telah diamankan di kantor polisi untuk proses lebih lanjut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurboni, iNews melaporkan.